Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from 12 Social Science 2. My name is Anissa Syifa Fauzia, Kiswandarma Awalia, M3 Fauzan Suendi, Irma Nurhandayani. Airido Tsunami. We are here to interview one of the teacher of Cijeruk High School about limited face-to-face study. Come on and join with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelas 12 IPS 2 bersama teman kami. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridho Tsunami dan itu teman saya. Saya Kiswandarma Awalia. Saya M3 Fauzan Suendi. Saya Irma Nurhandayani. Tujuan kami di sini ingin mewawancarai pada ibu guru atau guru SMA Negeri 1 Cijeruk. Ya, silakan. Apa yang akan ditanyakan kepada ibu anak-anak? Oke. Yang pertama ini Bu, selama daring, tantangan apa saja yang dilakukan sekolah ini untuk mendukung suksesnya pembelajaran daring? Oh iya. Pembelajaran daring, memang ini kita kan sudah berjalan hampir 2 tahun ya sekarang ya pembelajaran daring ini. Tapi alhamdulillah mulai September kita sudah mulai ada tatap muka ya. Jadi ada campuran atau blended antara daring dengan luring gitu ya. Nah, tantangannya sebetulnya ini luar biasa ya, tantangan yang dihadapi oleh para guru gitu. Khususnya ibu juga di kurikulum luar biasa. Di antaranya tantangannya adalah partisipan siswa yang melakukan daring di online melalui Zoom itu bisa dihitung mungkin kurang dari 50% ya gitu. Hampir semua umum lah di setiap mata pelajaran. Kalau PTM sih alhamdulillah lumayan. Hanya di beberapa kelas juga, ada yang memang kedatangan di PTM juga minim. Di beberapa kelas ya, tapi banyak juga di beberapa kelas juga yang penuh full, bahkan ada yang full ya tiap PTM itu. Nah, sebetulnya kita di sekolah ini kan sudah melakukan upaya ya bagaimana untuk melakukan agar proses pembelajaran daring ini supaya efektif efisien, yaitu dengan salah satunya dengan blended learning. Blended learning itu kita melayani yang di rumah, melayani juga yang di sekolah. Itu luar biasa, sekolah kita tuh sudah melakukan itu gitu ya. Dan bahkan mungkin kita menjadi percontohan untuk sekolah lain gitu ya dengan blended learning ini gitu. Dengan kita misalnya mengadakan sarana prasarana seperti ada webcam gitu kan ya, kemudian juga visi yang luar biasa bagus gitu kan, kemudian juga jaringan internet yang sudah kita memadai. Itu sebetulnya usaha kita sekolah untuk bagaimana melayani siswa-siswa kita ini di masa ini. Sebetulnya udah maksimal sekolah kita ini, termasuk menurut ibu sih luar biasa gitu ya, di taraf sekolah negeri yang ada di daerah ini gitu, seperti itu ya. Dan yang kedua Bu ya, selama daring keluh kesahnya apa yang didapat oleh guru-guru di sekolah ini? Ya, umumnya setiap guru gini, sebelum keluh kesah ya, semua guru itu kalau ibu melihat ya, karena ibu sebagai di kurikulum melihat semangat Bapak Ibu guru untuk berangkat sekolah untuk mengajar anak-anak di sini itu sebetulnya semangat. Ibu melihat tidak ada yang misalnya malas-malasan dari awal semenjak pandemi. Ya, seperti ibu sendiri dengan teman-teman itu hampir setiap hari ke sini. Mungkin kalau nggak ke sini itu pada saat kita itu ada kasus yang positif, baru kita di rumah. Dan selainnya mah itu ke sekolah aja tiap hari. Dan bahkan mungkin ibu merasa sendiri ya, tidak ada perbedaan, merasa ini adalah pandemi. Ibu merasa begitu ya. Jadi pagi merasa harus berangkat gitu, semangat seperti itu ya. Tapi mungkin ya saat-saat tertentu ada kita merasakan keluh kesah ya.
Di antaranya keluh kesahnya bukan apa-apa sih, bukan keluh kesah secara kita capek atau apa, enggak juga. Keluh kesahnya keprihatinan tadi partisipan anak di Zoom yang tidak maksimal gitu. Padahal kita kan sudah menyediakan sarana yang luar biasa gitu. Yang kita kan artinya sarana itu juga dari pemerintah, dari kalian juga ya. Itu kan lumayan mahal tuh. Jaringan juga kita sudah menambah, tapi partisipannya nggak begitu maksimal. Itu yang membuat kita itu agak sedih lah gitu ya, seperti itu. Makanya kan setiap hari motivasi, wali kelas motivasi, sebetulnya tujuannya untuk itu, supaya hai semangat, guru-gurunya semangat, kalian juga harus semangat gitu, seperti itu ya, seperti itu. Keluh kesahnya sih sedikit aja gitu, kesedihan partisipan yang nggak maksimal, belum maksimal gitu. Seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, Ya. yang ketiga, apa tanggapan guru terhadap proses pembelajaran tatap muka terbatas? Ya, jadi dengan PTM ini sebetulnya kan ada angin segar bagi kita ya, bagi kalian misalnya yang tadinya siswa-siswi, aduh boring nih di rumah. Ada sekitar tanggal 15 September itu kan PTM terbatas ya. Oh, itu sebetulnya kegembiraan tertentu sebetulnya. Bahkan bagi guru-guru, aduh alhamdulillah gitu ya, bisa melaksanakan PTM walaupun terbatas gitu. Dengan harapan semangatnya tambah gitu dengan PTM ini, walaupun mungkin hanya 2 minggu 3 hari ya ke sekolah ya. Tapi sekali lagi ada beberapa mungkin, tapi sih nggak banyak ya sekolah kita tuh. Kalau ibu perhatikan sih mungkin di kelas itu ada sekitar 5 orang lah ya dari kelas itu rata-rata yang memang kurang semangat. Tapi rata-rata tuh maksudnya banyak juga yang semangat artinya gitu ya. Kalau ibu kan suka mengamati anak-anak yang nggak pernah PTM dan nggak pernah Zoom, itu mungkin ada sekitar 10 orangan gitu, yang nggak pernah nongol di Zoom dan nggak pernah di PTM, itu sekitar 10 orangan. Yang lainnya sih kadang ada di Zoom, kadang ada di PTM. Harusnya bisa di PTM itu 3 hari, kadang pernah sekali. Ada yang misalnya di Zoom, kadang ada gitu lah. Nggak termasuk parah gitu ya. Kalau sekolah kita sih nggak termasuk, alhamdulillah, karena memang salah satu ikhtiar kita ya, ibu kepala sekolah dan para guru itu ikhtiar semaksimal mungkin bagaimana supaya masa pandemi ini tetap berjalan, dengan pembelajarannya tetap berjalan, jangan sampai terjadi learning loss ya, seperti itu ya, seperti itu. Ada lagi mungkin? Apa tanggapan guru tentang prestasi murid? Prestasi murid. Prestasi murid di masa pandemi ya. Ya, di masa pandemi ini ibu melihat sih secara umum siswa-siswa SMA Cijeruk ini mau berusaha untuk menghasilkan prestasi ya. Kita juga sudah bisa melihat bagaimana prestasi di masa pandemi kita di SMA Cijeruk ya. Di antaranya kemarin kan kita sudah ada paskibraka tingkat nasional di masa pandemi gitu kan. Dan ini juga satu anugerah bagi SMA Cijeruk sehingga kita dikenal secara nasional. Ya, kemudian juga kemarin PMR tingkat nasional gitu kan ya. Terus di eskul lain taekwondo juga kan alhamdulillah ya berprestasi di masa pandemi ini. Dan juga prestasi di tingkat sekolah kita juga kelihatan lah gitu anak-anak gitu, seperti itu. Jadi walaupun di masa pandemi secara umum siswa-siswa ini semangat untuk tetap berprestasi, semangat untuk tetap belajar gitu ya, dengan tantangan-tantangan memang yang harus kita lawan adalah rasa boringnya ini ya, rasa boring gitu ya. Rasa boring kan biasanya kan kalau PTM itu karena harusnya satu kelas itu bertemu dengan semuanya, bertemu hanya setengahnya gitu kan, sebagian temannya, kemudian jamnya misalnya harusnya 90 menit hanya 60 menit gitu kan, itu juga membuat belajar karake beberapa kalimat sudah ditutup lagi gitu kan, seperti itu. Nah, termasuk juga guru juga seperti itu ya, yang harusnya ibu seperti ibu 90 menit hanya 60 menit gitu, hanya 1 jam, dan itu merasa kurang sehingga banyak mungkin materi-materi yang enggak semua itu bisa disampaikan ke siswa. Makanya ini ibu menyarankan bagi siswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi ini mah harus ada tambahan secara pribadi,
Artinya mau belajar di YouTube soal-soal, mau misalnya kursus bimbel gitu, ibu sih menyaranin begitu agar tidak ketinggalan pelajaran seperti itu. Ya, mungkin itu. Ada lagi yang tidak? Oke, Ya. yang selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan PTMT efektif dan menyenangkan? Ya, PTMT terbatas, pembelajaran terbatas ini sudah diupayakan sebetulnya oleh kita ya, oleh sekolah dengan cara tadi blended learning ya. Kemudian juga kalau ibu melihat guru-guru itu juga sudah banyak yang melakukan persiapan pembelajaran, apalagi pada masa pandemi awal ya, membuat video pembelajaran gitu ya, membuat PPT yang menarik, kemudian membuat project supaya tidak boring gitu ya. Itu upaya-upaya itu. Dan bahkan positifnya ada segi positifnya dari masa pandemi ini bagi ibu pribadi ya. Ibu yang tadinya tidak bisa membuat video pembelajaran jadi bisa gitu kan ya. Yang tadinya kayaknya susah sih membuat video pembelajaran, dengan perjuangan ternyata bisa juga gitu ya. Yang tadinya gaptek ya, ada beberapa guru yang gaptek, dengan masa pandemi ini jadi terpaksa harus tidak gaptek gitu. Itu positifnya ya. Dulu ibu seperti video conference ya, ada misalnya bicara dengan di jauh di daerah sana, bisa bicara, bisa komunikasi. Ibu dulu membayangkan bisa nggak ya sekolah kok bisa gitu ya. Itu tahun 2007 atau 2000 berapa lah, ibu ngalamin ngobrol dengan Bapak Gubernur ya, dengan sekolah ibu di sana di Sukabumi, ngobrol gitu. Bapak Gubernur ada di Bandung, kita ada di Cibadak Sukabumi. Kok bisa ya kita ngobrol gitu ya, dengan teknologi apa ya? Ibu berpikir seperti itu. Ternyata sekarang kita akrab dengan itu kan? Ya kan? Kalian ada di rumah, ibu ada di sini gitu. Ternyata teknologi itu ya, dengan masa pandemi itu ternyata mudah gitu, bukan hal yang mustahil gitu ya, dengan proses pembelajaran jarak jauh ini. Dan bahkan mungkin kita kalau bisa mau mengoptimalkan, bisa belajar dengan sekolah lain yang di sana, misalnya yang di Jawa atau bahkan yang di luar negeri, itu sebetulnya bisa. Asal ininya ya, jaringan bagus ya, internetnya bagus, itu bisa kita lakukan. Bisa diskusi dengan sekolah lain, seperti itu. Ya. Kami ucapkan kepada Bu Am atas kesediaan waktunya. Sekian dari kami kelas 12 IPS 2. Kami undur diri, maaf kalau bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, semangat belajar. Yeah. Per conclusion, the COVID-19 pandemic has a negative impact on the learning process, a result of government stopping the learning process at school and being reduced to limited online or face-to-face learning. Some information from us. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.